علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا rabbal alamin. Jamaah Bapak Sekcam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga supaya selamat dunia wal akhirah. Kemudian ada Bapak Lurah Kecamatan Pinang, Pak Lurah hadir. Oh, sekecamatan Pinang, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga dan selamatkan dunia wal Kecamatan Pinang. Kemudian ini nih, ada kan? Seluruh ketua Majelis Taklim Gabungan Maghfirah. Mana ketua-ketuanya nih? Oh, di belakang. Oh, seragamnya lain kalau ketua. Dia yang ketua, dia yang panitia gitu ya. Yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat kepanitiaannya, semoga bermanfaat menjadi ketuanya, semoga orang yang ngaji, ibu yang jadi ketua juga dapat pahalanya. Para asatidzah, para gurunya, para ustadzahnya yang hadir, para ustadz, para alim ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya guru-guru kita supaya ilmunya berkah, manfaat dunia wal akhirah. Kemudian para undangan, para jamaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata yang pantas. Oh, ini mah enggak tambahan. Pokoknya seluruh jamaah yang walaupun tidak saya sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah disebutkan sama Allah sebagai penghuni surga. Walaupun tidak saya sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan Allah sudah catatkan sebagai orang yang bahagia, selamat dunia wal akhirah. Ada Bapak Kapolsek kita juga hadir di sini. Mudah-mudahan Allah jaga Bapak dunia wal akhirah. Seluruh pejabat yang hadir, seluruh ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, para kameramen, semuanya. Nah, tanpa disebutkan satu persatu nama dan jabatannya, mudah-mudahan walaupun saya belum sebutkan, sudah Allah sebutkan sebagai orang yang selamat dunia wal akhirah. Jamaah, alhamdulillah. Acara apa ini? Oh, milad. Maghfirah itu apa? Majelis Taklim Gabungan. Berarti ini ibu-ibu yang rajin ngaji semua, rajin majelis taklim. Nah, mungkin biasanya gurunya sepuh-sepuh, makanya dikasih kursi. Nah, guru yang ini anak muda, nggak usah pakai kursi ceramahnya. Pakai kursi dan di depan lebih tua daripada penceramahnya. Saya kelahiran 92 Bu, umur 33. Anaknya ibu-ibu, adiknya ibu-ibu lah. Mama Mama saya kelahiran 75, mamaku. Wah, lebih tua ibu kali daripada mamaku. Seumur lah ya. Jadi Masya Allah, mohon izin, mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ibu-ibu semua sudah ngaji tiap hari, tiap pekan. Kata Ustazah Lulung, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian kesono kemari. Nah, Insya Allah sudah banyak ilmunya semua. Apalagi ini sudah milad maghfirah yang sudah 17 tahun ngaji. Baru mau turun gak jadi. Allahumma shayyiban nafi'a, amin. Allahumma shayyiban nafi'a, amin. Allahumma shayyiban nafi'a. Mau hujan atau tahan dulu? Sama-sama. Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, hujan di sekitar kami, jangan dulu di atas kami. Geser dulu. Itu doanya. Jangan saling geser-geser, yang di sini geser ke sana, yang di situ geser, entar malah di atas jadinya hujannya. Tidaklah ada perkumpulan 40 orang, itu minimal ada satu orang yang diterima doanya itu. Apalagi yang hadir ini ratusan. Ada berapa orang yang hadir Bu? Oh, 1000 orang, pasti ada yang diterima doanya. Ibu kalau mau hajatan, mau apa segala macam, baca aja doa itu biar geser dulu hujannya. Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah hujan di sekitar kami, jangan dulu di atas kami. Anda usah pakai apa itu dilempar di genteng.
Ada lagi. Baca aja doa itu, tapi ada syaratnya. Syaratnya orang itu adalah orang yang tidak pernah bohong. Doanya sama, orang yang baca belum tentu sama. Syaratnya atau minimal tidak pernah bohong selama 40 hari. Jadi sebelum hajatan minimal hitunglah, saya hajatan tanggal 10 bulan depan. Berarti mulai 40 hari jangan pernah bohong. Jangan bohong kepada orang lain, jangan bohong kepada diri sendiri, jangan bohong kepada anak. Mama ikut, nggak usah, mama mau ke rumah sakit disuntik. Bohong kepada anak, jangan bohong kepada binatang, padahal tidak ada apa-apa di tangannya. Bohong kepada binatang itu, bohong kepada ayam, kur, kur, padahal mau ditangkap ayamnya, dikira ayamnya ada makanan di tangannya. Itu ulama terdahulu kalau nyari hadis, suatu ketika datang mau ngambil hadis, kan hadis itu dicari. Suatu ketika mau ngambil hadis, ketemu sama periwayat hadisnya yang dia mau ketemu ini, mau ambil hadisnya. Ketika dia lihat orang ini sedang mau manggil ayamnya, dia bilang kur, ternyata di tangannya tidak ada makanan. Ini ulama langsung pergi, tidak jadi ngambil hadis. Ditanya kenapa tidak jadi ngambil hadis? Lah itu ulamanya ulama pembohong. Loh pembohong gimana? Dia bohongi ayam, dia pikir ayam itu ada makanan di tangannya padahal tidak ada, dia mau tangkap. Subhanallah. Jadi kalau tidak pernah bohong, insya Allah diterima doanya. Saya yakin ibu-ibu maghfirah ini tidak pernah bohong. Semuanya orang-orang jujur insya Allah. Makanya hadiahnya banyak nih. Ada Mas Pion, ada Rinai. Acara kita dipersembahkan oleh toko-toko elektronik. Jamaah, insya Allah sudah 17 tahun ngaji. Pertanyaannya, doa kita pagi hari ada tuh zikirnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tambah deras hujannya. Walaupun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Ibu-ibu yang di situ itu kena hujan. Ibu sini bu, ini kosong sebelah sini nih. Maju bu, maju bu. Geser bu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau bermajelis itu berlapang-lapang tempat duduk. Kasih orang tempat duduk. Maju bu, maju ibu. Geser-geser dulu. Geser dulu. Susah juga karena itu yang paling belakang VVIP. Agak mahal tiketnya itu. Nah pakai kursi. Ibu-ibu di sini kosong ini bu. Samping saya kosong nih. Nah, boleh. Jamaah, 17 tahun majelis taklim maghfirah, sudah 17 tahun ngaji. Mudah-mudahan ilmunya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, sudah bermanfaatkah ngajinya itu? Apa tandanya? Al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali, satu ciri-cirinya. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Ibu, makin ngaji makin takut Allah tidak? Makin takut. Makanya makin ngaji makin bertakwa. Makin takut, ini dosa enggak ya, ini zalim enggak ya, ini benar enggak ya yang saya lakukan. Ilmu yang membuatmu tambah takut kepada Allah. Ulang tahun ke-17 muhasabah, apa yang kurang ya dari diri saya, apa yang kurang ya pada pengajian saya tiap hari ngaji kok suami saya kenapa ya, oh ternyata subhanallah salah arah mengajinya. Orang yang paling pantas mendapatkan manfaatnya dari pengajian ibu-ibu siapa bu? Suami sendiri.
Sehingga suami mengatakan, alhamdulillah Ustaz, semenjak ngaji Masya Allah tidak pernah lagi lebih tinggi suaranya daripada saya. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, saya senang sekali setiap pulang pengajian. Alhamdulillah, Masya Allah, langsung berubah. Ada ciri-ciri Khadijah di dirinya. Alhamdulillah, orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan, manfaat dari pengajiannya ibu tidak lain dan tidak bukan adalah suami sendiri, bukan orang lain. Karena apa? Karena suami itulah surganya ibu-ibu, betul? Hidup janda. Hati saya aman. Masya Allah, berarti ilmu yang bermanfaat itu tambah takut kepada Allah, artinya tambah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan selamat. Ibu, tahu nggak kapan ibu mati? Allah bilang jangan mati, padahal kita nggak bisa tahu kapan kita mati. Artinya apa? Artinya harus selalu siap mati. Ibu, cek. Saya mau datang ke majelis taklim maghfirah, yang ngundang saya Mak Nen. Kata Mak Nen, Ustadz, ini majelis taklim maghfirah tanggal berapa nih Bu? Tanggal 8. Saya bilang sama Mak Nen, oke Mak Nen, saya tiba di sana jam 10. Pokoknya sudah siap pisang goreng. Apa yang harus dilakukan? Siapin pisang goreng. Allah bilang jangan mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Berarti apa yang harus dilakukan? Selalu siap dalam keadaan bertakwa. Ibu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa kebaikan. Imam Abul Aliyah, ada seorang ulama besar namanya Imam Abul Aliyah. Dia berjalan satu marhalah itu 41 kilometer. Kalau 2 marhalah berarti 82 kilometer. Kalau sudah 82 kilometer sudah boleh jamak qashar. Apa artinya jamak? Menggabungkan 2 sholat, duhur dan asar, maghrib dan isya, subuh dan tidak ada. Nah, jamak juga di qashar. Qashar artinya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat menjadi, masa 1,5? Yang boleh cuma yang 4 rakaat. Syaratnya harus perjalanan 2 marhalah. Berapa itu? 82 kilometer. Nah, tambah lagi 1 marhalah, tambah lagi 41, berarti 123 kilometer. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sudah 3 marhalah 123 km sudah bukan lagi sunnah di jamak, tapi sudah wajib di jamak qashar. Sudah wajib di jamak qashar. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan lebih afdal jamak qashar dibandingkan sholat 4 rakaat. Kenapa? Menghargai yang mengatakan wajib. Sehingga ibadah itu mesti pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Ada orang perjalanan rihlah, jalan-jalan ziarah sama majelis taklimnya, gua mah kagak enak rasanya kalau di qashar, enakan 4 rakaat, kagak enak rasanya kalau di jamaah. Padahal lebih banyak pahalanya kalau di jamaah, lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena itu adalah mengikuti pendapatnya para ulama yang mengatakan sudah wajib. Kita bukan wajib, tapi lebih afdol, lebih sunnah. Kalau lebih sunnah berarti lebih banyak pahalanya. Ini namanya ibadah pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, subhanallah, buka puasa jam 6 maghrib, adzan maghrib, yang pakai nafsu, gua mah masih kuat, isya juga masih kuat gue. Padahal paling cepat, paling afdol bersegera berbuka puasa.
bikin acara buka puasa bersama, kata panitianya tuan rumahnya, ah tamu aja duluan, gampang kita mah udah biasa puasa, gampang kita mah. Itu namanya pakai nafsu. Padahal afdolnya bersegera untuk berbuka puasa. Jamaah, itulah pentingnya ngaji. Imam Abu Aliyah jalan satu marhalah sama murid-muridnya. Tiba-tiba sudah satu marhalah, berapa kilo tadi Bu? 41 km. Balik lagi ke tempat asalnya. Dikejar sama muridnya. Kenapa balik lagi guru? Ada yang ketinggalan. Apa jawabannya? Saya lupa berzikir kepada Allah. Terus saya khawatir tanah yang kuinjak tidak bersaksi di hari kiamat bahwa saya adalah orang yang ahli zikir. Itu bermuhasabah namanya. Maksudnya apa? Sudah 17 tahun, sudah berapa pengajian saya isinya bergosip ya dibanding ngajinya. Setiap tempat yang kau lewati kau pernah bermaksiat di sana, kau jalan di sana lupa mengingat Allah, maka lewati lagi sambil mengingat Allah. Itu namanya atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamballah keburukanmu dengan kebaikan. Ada temanmu yang pernah kau omongin di belakang, sekarang omongin kebaikannya juga di belakang. Tambal. Karena kalau disuruh pergi minta maaf kayaknya berat. Kayaknya makin besar masalahnya kalau datang minta maaf. Ibu maafin saya Bu ya, kemarin gue omongin di belakang, kayaknya tambah gede deh masalah deh. Mending tambal aja dengan kebaikan. Subhanallah. Karena khawatir nanti di hari kiamat jadi orang muflis, orang yang bangkrut. Maka ilmu yang bermanfaat, karena sudah 17 tahun maghfirah ini, jadikanlah majelis taklimnya manfaat dan bermuhasabalah, sudah manfaatkah ilmu saya atau belum? Ilmu yang manfaat yang pertama, huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang membuatmu tambah takut kepada Allah, sehingga baik ramai ataupun sendirian dia menjadi orang yang takut kepada Allah, bukan takut sama teman-teman majelis taklim. Ngaji yuk, kenapa? Kagak enak, udah diundang mulu kagak datang-datang kita. Kagak pernah datang, berarti belum karena Allah. Kalau sudah karena Allah, baik ramai ataupun sepi tetap sama. Baik dipuji ataupun dicaci tetap sama. Kalau ramai Allahu Akbar, sepi juga Allahu Akbar. Ada orang kalau ramai Allahu Akbar kalau ramai. Tapi kalau sepi, wah, lari 140 km per jam. Sampai-sampai pas sujud sudah lupa dia, ini berdiri apa tahiyat ya? Ini udah rakaat keempat apa baru 3 ya? Kayaknya baik ramai atau sendiri, karena takutnya bukan kepada manusia, takutnya kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka ada doanya itu Bu, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ini doa beneran, bukan roti. Sir, tahu sir gak? Tahu sir asrar, sembunyi, rahasia. Sarirati, yang tersembunyiku. Sama-sama, serius. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah tersembunyiku lebih baik daripada yang kelihatan. Karena kalau yang kelihatan otomatis baik. Tidak ada itu orang mau datang ke sini dalam kelihatan jelek, tidak ada. Karena rame pasti selalu mau baik. Makanya kalau ada acara sumbangan lelang ini, wah biasanya tuh banyak-banyak sumbangan karena kelihatan. Tapi kalau tersembunyi, itu yang susah. Saya kalau tampil di luar, pakai parfum, pakai apa, tapi dalamanku siapa yang tahu? Istriku. Yang tidak kelihatan orang lain itu yang perlu diperbaiki. Karena kalau kelihatan sama orang lain otomatis baik. Kalau ada sumbangan rame-rame biasanya kelihatan besar.
Bolehkah sumbangan diperlihatkan? Bolehkah? Boleh. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya malam ataupun siang, bil-laili wan-nahar, sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka ada pahalanya dari Tuhan mereka. Ada pahalanya, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Cuma kata Imam Syafi'i, perbanyaklah amalan tersembunyi. Kenapa? Karena amalan tersembunyi itulah yang paling bermanfaat nanti di akhirat. Karena amalan tersembunyi jauh dari kata riya, jauh dari kata sum'ah, jauh dari kata ujub. Apa riya, Bu? Riya? Hah? Pamer akhirat untuk dunia, pamer akhirat untuk dunia. Jangan salah paham. Ria itu pamer akhirat untuk dunia, itu baru ria. Ada orang pakai mobil bagus, bukan ria itu, karena bukan akhirat. Ria itu amal akhirat untuk mencari dunia. Allahu Akbar. Ini amal akhirat, bukan sholat. Amal akhirat, tapi dia pengen dikatain orang soleh, itu ria. Sedekah amal akhirat, bukan amal akhirat, tapi pengen dikatain dermawan, itu namanya ria. Amal akhirat dipakai untuk kepentingan dunia, sumbangan, cari suara. Akhirat dipakai cari dunia, itu baru ria. Kalau ada orang pakai baju bagus, bukan ria itu. Orang rumahnya bagus, bukan ria itu. Ada orang mobilnya bagus, bukan ria. Ada orang tasnya bagus, Bu. Kalau punya tas mahal, pakai pengajian, taruhnya depan. Masa taruh belakang, hilang dong, Bu. Kalau punya tas mahal, bawa pengajian. Kenapa? Karena semua harta kita akan dihisab. Kalau punya tas mahal nggak dipakai ngaji, susah hisabnya. Kenapa tasmu 100 juta harganya? Ku pakai bawa besek ya Allah pengajian. Gampang jawabnya, karena tas mahal kau pakai ngaji. Jangan kondangan tasmu mahal, pas pengajian cari yang paling murah buat masukin kue. Pakai memang yang mahal-mahal kalau ngaji. Ngaji itu pakai yang bagus-bagus, sholat pakai yang terbaik. Kalau ada barang-barang baru, pakai ibadah dulu, gampang hisapnya. Kalau ada barang-barang baru, pakai dulu ibadah. Pakai beli baju gaun ibu, baju mahal, baju pesah, pakai sholat dulu. Dan luarnya ini kalau sholat pakai mukena binti-binti, udah ada titik-titik hitamnya. Giliran ke pesta pernikahan, resepsi, pakai yang mahal-mahal, kebalik. Kalau ngaji pak, memang yang terbaik yang mahal-mahal ya Bu ya. Pakai yang terbaik, pakai sendal paling mahalnya, pakai. Entar ria Ustaz, entar bukan ria itu. Takut apa? Takut hilang. Takut hilang, gak apa-apa hilang. Hilangnya di pengajian, bukan di diskotik. Daripada hilang di tempat maksiat, berarti Anda ke tempat maksiat. Hilang di mana sendal mahalnya? Di masjid. Alhamdulillah, berarti sudah pernah ke masjid sendalnya. Ada orang tidak pernah kehilangan sendal di masjid. Kenapa? Karena memang tidak pernah ke masjid orangnya. Jamaah, berbicara tentang sendal hilang, ada ulama seumur hidup tidak pernah pakai sendal. Seumur hidup tidak pernah pakai sendal. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak pernah pakai sendal? Kata ini ulama, saya dulu punya sendal bagus, ku pakai ke masjid.
hilang. Semenjak itu saya berjanji tidak akan pernah pakai sendal lagi. Ditanya, kenapa engkau tidak mau pakai sendal lagi? Trauma. Kata dia, tidak, karena saya tidak mau orang lain berdosa gara-gara saya. Berarti yang mencuri dosa, saya tidak mau orang lain berdosa gara-gara saya. Gitu niatnya, menata hati. Kayak acara ustadz lain deh kayaknya ini. Salah nih judulnya nih, beda acara ini. Islam itu indah ini, beda itu programnya, lain ustadznya. Kalau mau judulnya itu lain juga undangnya, jangan yang ini mah Islam itu indah. Susah ya ngundangnya. Jamaah, maka kalau tidak mau pakai pun jangan katakan ini takut riya, takut orang lain berdosa gara-gara saya. Tapi kalau kita putus-putus, mic-nya kalau jauh ya nggak kuat ya mas, sinyalnya kalau di sini harus di sini ya. Tapi udah bagus, cuma putus-putus aja. Bagus banget malah. Cek ini aja. Ini audio terbaik yang saya pernah tampil di Tangerang ini, bagus. Ya sudah, atur dulu gelasnya. Lagi kurang satu lagi. Siap. Kalau saya lebih senang air di botol, disegel, karena lebih aman. Jadi jangan pernah kasih saya air itu yang udah di gelas, mencurigakan. Toto apa di sini. Kalau masih disegel lebih aman. Kan banyak panitia itu dia bukain kita, dia taruh memang di gelas. Gak berani saya. Mending yang disegel dalam botol baru. Bercanda bu, bercanda. Maksudnya nggak usah ngerepotin diri. Entar dibilang kiai feodalisme, orang tunduk-tunduk dibukain minumnya segala macam. Padahal bukan kita yang minta dicium tangannya. Memang santri yang mau cium tangan, dibukain lah, diapain lah segala macam. Subhanallah. Ya karena memang kita yang cari berkahnya kiai. Kita bu, kenapa ada itu ngecor-ngecor di pondok? Saya dulu pondok ngecor. Tahu nggak kenapa kita mau ngecor bu? Satu, kalau kita ikut ngecor, pasti makanan kita beda. Pasti dikasih porsi kuli, karena kita nguli. Karena kita santri, seneng kita kalau diajak ngecor. Yang kedua, pasti kita libur malamnya. Seneng lah kita santri, malamnya harus setoran 1 lembar hafalan, tiba siang disuruh ngecor, malamnya yang ngecor tadi libur dulu malam ini. Wah, happy semua kita. Kenapa? Santri semangat. Cuma memang harus diawasi sama profesional. Nggak bisa ujuk-ujuk santri doang situ ngaduk segala macam, nggak bisa. Harus ada profesionalnya. Sini isi yang ini, coba ambil ini segala macam. Kita dulu senang ngecor tuh. Kenapa ada orang bersih-bersih di rumahnya kiai? Ini anak saya kirim buat jadi santri, kenapa jadi budak kiai? Bukan jadi budak kiai. Ibu kalau lihat ada orang yang bersih-bersih rumahnya Pak Kiai, ibu harus baik sangka dulu. Bisa jadi temannya yang lain bayar 1 juta per bulan, ini anak-anak tidak mampu digratisin sama kiai. Tanda terima kasihnya, ya sudah Pak Kiai saya bersih-bersih rumah. Tuh. Udah dikasih makan 3 kali sehari, dikasih lemari, dikasih pakaian, dikasih kitab, dikasih pengajian. Tanda terima kasih kita sebagai santri. Jangan, ini yang protes rata-rata yang anaknya pondok modern, yang bayarnya masuk 120 juta. Ya beda lah. Saya juga kalau bayar masuk 120 juta enggak rela anakku suruh cuci mobil kiai. Udah bayar mahal masa suruh cuci mobil. Nah ini kan santri tidak semua begitu. Saya dulu yang saya alumni santri yang ngecor dulu. Ngecor segala macam, tapi berkahnya alhamdulillah sudah 10 tahun di TV. Padahal yang lebih pintar jauh lebih banyak, yang lebih panjang gelarnya banyak sekali, yang lebih alim banyak sekali. Cari berkahnya guru, cari berkahnya kiai. Jamaah, jamaah, sampai mana kita tadi ya? Sampai sendal ya, sampai ngecor. Carilah ilmu yang membuatmu tambah takut kepada Allah. Bukan cari penilaian manusia, tapi carilah penilaiannya Allah. Sehingga ada ulama sholat 20 tahun istiqomah, sholat berjamaah di masjid.
20 tahun istiqomah sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholatnya tidak pernah di belakang, selalu sholat di saf depan. Biasanya orang kalau sholatnya di saf depan biasanya cepat datang ya Bu ya. Berarti ini ulama subhanallah tiap sholat 5 waktu selalu menjadi yang awal datang, istiqomah selama 20 tahun. Suatu ketika namanya manusia pasti pernah ketiduran, pernah lupa, pernah khilaf. Namanya manusia pasti ada salahnya, nggak mungkin manusia tak pernah lupa, tak pernah salah. Nah, datanglah dia dalam keadaan terlambat karena ketiduran, menangis dalam sholatnya karena dia sholat di saf belakang, bukan tidak sholat di saf belakang, bukan tidak berjamaah, tetap datang ke masjid, tidak masbuk, cuman tidak paling depan. Dia nangis dalam sholatnya, menangis. Selesai sholat ditanya sama di sampingnya, Syekh, kenapa engkau begitu sedih? Saya ternyata jatuh juga. 20 tahun saya istiqomah di saf depan, tidak pernah saya ketinggalan takbir pertamanya imam. Hari ini saya terlambat daripada takbiratul ihramnya imam. Saya sedih, saya malu kepada jamaah, saya malu kepada orang. Ternyata hari ini saya sholat di belakang juga. Selesai itu kata itu di sampingnya, Syekh tenang aja, ini kan sholat asar, ntar kan ada maghrib, ntar baru istiqomah lagi. Oh tenang perasaannya, keluar masjid tambah nangis. Tambah kenceng nangisnya, tambah kenceng larinya. Dikejar lagi, Syekh kenapa nangis lagi, kata dia. Ya Allah ya Rabb, ternyata selama ini saya malu sama jamaah, bukan malu sama Allah. Saya hari ini menangis karena malu sama orang, bukan malu sama Allah. Jangan-jangan saya sholat 20 tahun karena manusia, bukan karena Allah. Dia pulang ke rumahnya, dia qadha, dia ganti semua sholatnya selama 20 tahun. Subhanallah. Ini orang ibadah karena takut kepada Allah, bukan karena pandangan manusia. Maka ngajilah sampai perasaan takut kepada Allah itu muncul di dalam hatimu. Makanya hari ini kita metit hati dengan cara bermuhasabah, apakah ilmu kita sudah bermanfaat atau belum, apakah ibadah kita ketika sendiri itu sudah sama, minimal sama dengan ibadah ketika banyak orang, apakah ketika sendiri insya Allah niat kita sama dengan ketika banyak orang. Maka sedekah tersembunyi bagus, sedekah terang-terangan juga bagus. Pengumuman sumbangan dari Samsudin Nur 1 juta, alhamdulillah, bangga. Oh berarti ada riak-riaknya. Apakah yang tidak tulis nama selamat dari riak? Belum tentu. Hamba Allah 1 juta, wah, aman dari riak? Belum tentu. Siapa tahu dia colek sampingnya, sebenarnya saya itu. Ada orang datang kepada, ini cerita asli. Dia bilang, Ustadz, bukan saya, Ustadz, saya ini izin ikut pengajian subuh sama antum. Oh ya, ikut dia pengajian subuh. Kenapa ikut Pak Haji? Saya habis nyumbang masjid, saya nyumbang marmer. Saya khawatir ketika saya sholat di situ diumumkan namaku, tiba-tiba aku bangga, makanya aku pergi deh supaya saya tidak mendengar namaku diumumkan. Nah, akhirnya dia ikut pengajian. Pulang dari pengajian di perjalanan ditanya, Pak Haji gimana? Sudah aman dari rasa bangga? Kata dia, saya nggak tahu juga Ustadz, cuma saya dari tadi berpikir udah diumumkan belum ya. Makanya sedekah itu, infak itu ujiannya biasanya setelahnya, bukan sebelumnya. Sebelumnya diuji juga. Datang ke masjid, 100, sampai ke pengajian 50 aja deh, 50-nya pakai makan. Makin dekat tromolnya 20.000 aja deh, 30-nya beli bensin. Tambah dekat, tambah sedikit. Sebelumnya sudah diuji, tapi setelahnya diuji lagi. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ibu yang di belakang jelas ya suara saya, Bu? Jelas ya? Karena saya lihat speakernya di depan. Di belakang ada suara kan? Oh iya. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya kemudian ketika dia keluarkan tidak mengikutkan dengan anfaqu mannaw wala adza, tidak dia sebut-sebut dan tidak menyakiti si penerima. Jangan sakiti penerima. Ibu, saya salah satu acara yang saya tidak hadiri, jarang saya mau hadiri adalah acara santunan. Karena saya agak-agak gimana gitu ya, kalau anak yatim di baris gitu saya agak ini perasaannya. Kayak anak yatim, coba saya anak yatim, penerimaan santunan anak yatim. Saya agak gimana gitu. Saya pribadi saya nggak jarang hadir acara santunan. Saya tidak hadir acara penggalangan dana Palestina, saya juga tidak mau hadir. Karena saya khawatir orang nyumbang buat Palestina malah disisipin buat amplop saya. Padahal niatnya orang nyumbang buat Palestina tapi malah masuk ke amplop penceramah. Saya khawatir tuh. Jadi acara Palestina, acara santunan, acara lebaran anak yatim, saya itu termasuk yang tidak mau hadir. Nah, kalau mau menyantuni anak yatim, saya bilang anak yatimnya bawa ke mall main, bawa Trans Studio main. Bawa main itu baru menyantuni anak yatim. Jangan panggil anak yatim suruh ngaji lagi. Udah ngaji melulu dia seramanya, nggak usah suruh ngaji lagi. Acara tasyakuran rumah baru, ngaji anak yatim, nggak usah anak yatim. Tuan rumahnya suruh ngaji. Dia yang punya rumah kok anak yatim disuruh ngaji. Tuan rumahnya dibacain Quran rumahmu itu biar berkah. Anak yatim mah udah ngaji semua di pondoknya itu. Anak yatim suruh bahagia aja. Kalau ada di rumahmu kolam renang, suruh berenang di situ. Nah, daripada dia lompat ke rumahnya Sahroni berenang, kemudian dia ke rumah yang ngundang di situ dia berenang. Nah, bahagiakan dia. Saya agak-agak gimana gitu ya ikut acara. Apalagi kalau ada santunan terus disuruh baris kita. Coba-coba yang yatim sebelah kanan, yang miskin sebelah dua apa sebelah kiri, yang janda-janda ini sebelah tengah. Bu, yang janda dulu baris Bu, yang janda-janda miskin. Santunan. Nah, itu saya ada perasaan pasti ndak enak perasaannya itu orang digituin ya. Jadi kayak coba-coba yang anak yatim coba duduk sebelah, pasti ada perasaannya. Ya Allah gini amat jadi anak yatim. Ada perasaan. Saya merasa begitu. Nggak tahu kalau yang lain, ini pribadi aja nih pribadi. Jadi kayaknya Mak Nen deh saya bilang kemarin juga begitu. Ibu acaranya ada santunannya Bu. Kalau ada santunannya saya nggak mau digabungin sama santunan. Ya kemarin saya bilang gitu ya. Iya saya nggak mau. Kalau ada santunannya silahkan santunan, tapi saya nggak mau di acara itu. Saya di acara yang lain pas ngajinya aja. Nah, maksudnya kita belajar memuliakan, menyantuni. Nabi kan waktu ketemu anak yatim apa yang dilakukan Nabi? Nabi membuatnya seperti punya bapak lagi. Duduk sama anak itu, kenapa kau nangis nak? Bapakku ikut perang, wafat bapakku. Saya iri sama teman-temanku. Mau nggak saudara sama Fatimah? Fatimah siapa? Fatimah anakku. Ya Rasulullah, engkau kah itu? Iya. Mau nggak jadi saudaranya Fatimah? Maksudnya engkau jadi anak saya. Mau nggak? Oh, langsung senyum bahagia anak itu. Kalau begitu ayo kita pulang ke rumah. Dikasih pakaian yang bagus, dijadikan wangi anak tersebut sehingga pulang menjadi anak yang paling pede dari teman-temannya. Lihat nih saya nih. Kata teman-temannya, tahu gitu yatim juga saya. Buatlah dia bangga menjadi anak yatim. Buat dia menjadi orang yang tidak sendirian. Tapi ada juga sebenarnya oknum-oknum jadikan ladang bisnis biar tidak yatim hadir juga dia. Jadi ladang bisnis. Jamaah, maka jadilah orang yang tidak menyakiti ketika memberi. Jadilah orang yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya supaya sedekahnya diterima. Kita lanjutkan setelah ibu ini pindah tempat duduk. Kenapa Bu? Hah? Kirain dicolek-colek mulu main di sampingnya no. Saya ke situ. Kalau mic-nya bagus jalan-jalan aku. Supaya deket. Karena kalau cari ilmu mah udah 17 tahun cari ilmunya. Ini mah ngundang saya karena pengen lihat asli. Sini Bu, sini Bu. Sini. Berdiri dulu, berdiri. Bisa lah.
Nama siapa? Ismawati. Ismawati. Umur berapa? 70. Status? 70. Anak berapa? Anak 3. Suami? Kami 1. Cucu? Cucu 8. Kontrakan? Punya rumah sendiri. Oh, punya. Kontrakannya ada berapa? 1 doang. Wih, Betawi kaya nih. Oh, Palembang. Mana pempeknya? Pempeknya belum bikin. Belum bikin, Masya Allah. Bacakan doa yang tadi ku ajarkan, yang ada sari rotinya. Gak bisa, rotinya doang ingatnya. Tuh kan? Ngaji kagak dicatat sih. Allahumma ja'al sari roti khairan min alamin min ala niyati. Ibu cita-cita apa? Cita-citanya apa? Mau masuk surga. Betul. Mau husnul khotimah enggak? Mau. Kapan? Belum tahu. Besok mau? Belum tahu dah. Ibu Isma ya, panjang ya. Ibu Isma semoga panjang umur, sehat selalu, berkah barokah. Sebutkan nama panjang saya. Gak tahu aku. Nama saya, udah nama saya aja deh. Nama pendek. Gak tahu tadi. Ustadz siapa nih yang ceramah nih? Ustadz siapa nih? Ustadz siapa? Ustadz siapa nih? Nasrudin. Bentar. Ustadz siapakah yang ceramah ini? Apa Saparudin? Salah. Coba lagi. Ustadz siapakah yang ceramah ini? Samsudin. Ya. Ibu sering lihat saya di mana? Baru sekarang. Ampun nenek. Aduh, jadi susah nih keluar hadiahnya nih. Gara-gara kagak tahu nama saya lagi. Ini berarti ngajinya ikhlas, bukan tergantung ustadznya. Dia nggak peduli ustadz siapa, kayak mau Saparudin, kayak Nasarudin, kayak. Jadi nama saya siapa? Siapa teh? Jadi nama saya siapa nek? Saparudin. Beneran kagak bisa keluar? Entar ya. Dompetnya nggak bisa keluar. Bantuin. Lagi mengapain pakai kecil-kecil? Aduh. Satu nyangkut. Emang nggak bisa dibuka nih mah. Mau diambil dia mah. Ayo berusaha yuk. Harus susah banget. Udah ngis dia. Kayak ada ikannya ini. Aduh. Alhamdulillah. Masukin sini lagi ya biar susah keluarnya ya. Bu maafin saya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Bilang dong makasih buat siapa? Ustadz apa tadi? Ustadz siapa? Ustadz apa nggak tahu. Siapa Bu? Terserah dah siapa? Suruh dia Saprudin. Saprudin. Udah dikasih duit juga. Udah. Capek. Apa amalannya setiap hari malam baca apa? Malam baca Waqiah. Masya Allah. Tadi malam baca apa? Al-Muluk. Siang Baca Ar-Rahman. Ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Kasih air minum, dia nggak dapat duit nih. Dia habis ngambil ini dia. Ngos-ngosan. Saya aja keringetan ngambil nggak bisa.
Gimana sih panitia, masa jamaahnya kagak tahu ustadznya siapa? Saprudin. Jamaah. Jadi yang pertama mudah-mudahan ilmunya manfaat sehingga tambah takut ada Allah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu apa? Huwa ma yazidu fi ma'rifatika bi'uyubi nafsika. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuatmu semakin sadar akan kekurangan dirimu sendiri. Makin ngaji makin tahu diri. Oh ternyata saya kagak tahu apa-apa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditegur tuh pas ngaji, bukan ngalamin, alam. Bukan alhamdu pakai ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh berarti selama ini saya salah. Tuh makin sadar, bukan jadi sombong. Ah kagak ah, emang dari dulu orang tua kita ngajinya kayak gitu. Loh gimana? Orang lidahnya lidah Jawa gimana Ustadz? Gak bisa bawa daerah kalau ngaji. Karena Allah sudah memberikan sesuatu yang tidak mungkin di luar kemampuan manusia. Ibu, saya orang Sulawesi. Aslinya orang Sulawesi semuanya jadi S. Orang Sulawesi semua huruf jadi huruf S. Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Makanya jangan cari ustadz di Sulawesi, tidak ada. Yang ada ustaz. Kenapa semua jadi S? Isa sulsilatil ardu silsalaha. Datang Jawa. Dan kok gitu ngajinya Dan? Terus gimana Mas? Iki loh. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Susah sekali tuh orang disuruh bilang ijazah tuh susah. Coba bilang ijazah, ijajah, izajah. Datang orang Sunda, makanya atuh ngaji yang gampang-gampang wae. Yang mana tuh Neng? Ini alpil. Tadi ibu nonton gak tadi ibu? Islam itu indah tadi. Yang belajar tahsin orang Sunda tidak bisa bilang P. Bilangnya P nggak bisa bilang F. Kata orang Sunda, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau bawa suku. Kalau nggak mau ngaji, orang Sunda tuh susah bilang F, susah juga tasdid. Makanya kalau orang Sunda diajak ngaji tuh, Neng besok ngaji ya di Magfirah ya? Iya insya Allah. Lamnya 2 double, Allah, insya Allah. Ya bismillah dah, bismillah, double L. Astagfirullah, double L. Tabbat yada abi lahabin wa tab. B-nya 2, wa tab. Itu tahan dulu baru ada E-nya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu B. Nah, tasdid. Itu kalau nggak ngaji. Kalau ngaji, guru saya orang Sunda namanya Kiai Haji Deden Makhyaruddin, juara internasional tafsir bahasa Arab, ngalahin orang Arab. Padahal orang Sunda. Guru saya orang Sulawesi namanya Kiai Haji Syam Amir Yunus, orang Sulawesi, tapi ngalahin orang Arab tafsir bahasa Arab. Itu kalau mau ngaji. Orang Jawa Kiai Haji Ahsin Sakho, orang Cirebon, subhanallah, yang kalau ibu buka pasti ada tanda tangannya, nggak bisa diterbitkan itu, nggak bisa diterbitkan itu Al-Quran kalau tidak ada tanda tangannya Kiai Haji Ahsin Sakho, orang Pamulang, orang Cirebon. Tuh
Subhanallah, itu kalau mau belajar. Jadi makin tahu diri, bukan tahu kekurangan orang lain. Ibu, ilmu yang bermanfaat ciri yang kedua apa tadi? Makin ngaji makin tahu kekurangan diri. Jadi kalau ibu pilih ustadz, pilih guru, pilih ustazah, carilah ustazah yang tiap ngaji kayaknya nyinggung kita. Berarti ngajinya benar tuh. Hah, saya ustadz itu kayaknya saya tersinggung mulu deh, saya mulu yang dibahas. Berarti ilmunya manfaat. Kenapa? Membuat kita sadar diri. Jangan cari ceramah untuk status supaya orang lain lihat. Ada orang setiap dengar ceramah dia pasang status, biar tetangga gue lihat nih, ini dia banget nih. Ini orang tidak manfaat berarti ilmunya. Cari ilmu untuk nyinggung orang lain. Nopah dengerin nopah. No, anak-anak dengerin, emaknya kagak sadar. Jamaah, carilah ilmu yang membuatmu sadar akan kekurangan dirimu sendiri. Allahu Akbar. Udah sadar belum yang mana rukun, yang mana sunnah? Cari ilmu yang membenarkan sholatmu. Apakah sholatku selama ini udah benar atau kurang? Makanya 3 ilmu yang wajib dipelajari. Apa ilmu yang wajib dipelajari? 1, carilah ilmu yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah. Ada orang pengen taat kepada Allah, izin Pak ya, lewat-lewat. Ada orang pengen taat kepada Allah, situ belum kebagian tuh. Siapa suruh telat, makanya dapat di luar, pinggir. Tapi ini VIP Bu, sini lebih terbuka. Ilmu yang wajib dipelajari yang pertama adalah ilmu yang membuatmu tambah. Ilmu yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah. Carilah ilmu yang yusahhihu ta'ah, yang membenarkan ketaatan. Ada orang pengen taat kepada Allah tapi kagak ada ilmunya, sehingga ikut sholat maghrib. Ustadz, saya pengen ikut sholat, kagak pernah sholat selama ini. Ikut sholat, rakaat ketiga orang beri salam, dia lanjut lagi. Lanjut, kenapa nih orang kagak berhenti sholat? Pas selesai ditanya, kenapa ente nggak berhenti sholat? Aduh, dosa aneh banyak Ustadz. Kalau orang cuma 3 rakaat kagak cukup, aneh 3, aneh harus 7. Itu namanya orang pengen taat tapi tidak ada ilmu yang membenarkan ketaatannya. Maka ilmu apa namanya yang untuk membenarkan taat kita? Namanya ilmu apa Bu? Ilmu fikih. Langsung hujan aku keluar sini nih. Lagi di panggung. Ibu, ilmu yang wajib dipelajari yang nomor 1, cari ilmu supaya benar ibadahnya. Allahu Akbar. Bagaimana sholatnya jadi benar? Yang mana rukun, yang mana sunnah? Ini kalau tangan kita dilipat kayak gini, rukun atau sunnah? Ini wajib atau sunnah nih? Sunnah. Makanya kalau berangkat umroh ada orang sholat Allahu Akbar, tangannya di bawah, sah. Kalau tangan kagak bisa di sini, di bawah tangannya boleh. Tapi pasti lebih banyak pahalanya yang bersedekap menurut madhab Syafi'i. Tuh, ini sunnah. Yang mana yang wajib? Niat wajib dan takbiratul ihramnya wajib. Allahu Akbar. Makanya tidak boleh orang sholat pakai mode silent. Ada nggak begitu? Ada, kadang nggak sadar. Yang penting ikut. Subhanallah. Maka pelajari itu yang mana yang membenarkan ibadahmu kepada Allah. Cari ilmunya. Puasa, cari apa yang membatalkan puasa. Haji, cari fikihnya haji. Cari fikihnya umroh. Cari fikihnya zakat. Cari fikihnya apa? Sholat, cari fikihnya.
Cuma kadangkala kalau belajar fikih agak kurang peminatnya. Makanya judulnya pakai hati. Pengajian yang laku sekarang kalau ada hati-hatinya. Sembuhkan hati yang terluka. Kembali kepada Allah. Baru laku itu pengajiannya. Tapi kalau judulnya belajar sholat taubat, jarang yang hadir. Fikih sholat, fikih zakat, fikih waris, fikih ilmu waris, ilmu wakaf, ilmu zakat, fikih ini, jarang. Padahal jauh lebih penting mempelajari itu. Kenapa? Kalau benar sholatmu, insya Allah benar hidupmu. Nabi setiap galau obatnya cuma satu. Ya Bilal arihna bis sholat. Oh Bilal, bahagiakan hatiku dengan sholat. Maka carilah ilmu yang membenarkan ibadahmu kepada Allah. Jamaah. Belum. Sudah hujan, mendung, berhenti, panas, hujan lagi. Pokoknya sampai sore. Anda puas, saya lemas. Kata Ustadz Maulana itu. Yang kedua, carilah ilmu yang apa? Ilmu yang membenarkan arahnya ibadahmu. Ngajinya bagus. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ibu, saya mau tanya, apa hukumnya belajar tahsin? Hah? Dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau mempelajari tajwid, tahsin untuk supaya bacaannya benar, tidak salah artinya, kalau dibaca itu wajib hukumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus benar, bisa bedakan ain dengan a, hamzah dengan ain. Tidak semua huruf Arab itu ain. Ada orang mentang-mentang huruf Arab diainin semua. Ya, ada orang kemarin saya Jumatan tuh Bilalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Ngapa amanu? Amanu hamzah pakai hamzah. Tidak semua huruf Arab ain. Sama, tidak semua lagu Arab Islam. Ibu tahu nggak kemarin konser Nancy Ajram? Saya bilang alhamdulillah dia baju pendek, supaya ini orang yang ikut-ikutan sadar bahwa tidak semua orang Arab itu Islam. Tidak semua lagu Arab itu lagu solawat. Saya bilang alhamdulillah dia konser pakai rok pendek, supaya sadar nih ibu-ibu TikTok bahwa selama ini lagu yang saya pakai ternyata bukan lagu pengajian. Kan ada orang kalau pengajian begini bikin konten, terus lagunya di belakang habetak nanenak, ada itu. Iya. Itu datang ustadznya divideokan, ntar diupload di Facebook. Lele, ya lele, ya lele, ya lele, ya lele. Bagus kalau cuma pengajian. Ini di Masjidil Haram, di eskalator viral, bikin konten lagunya lele, ya lele, ya lele, ya lele, ya lele belgaram. Bukan lagu Islam itu, bukan lagu sholawat. Tidak semua lagu Arab itu sholawat. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun konsernya ya haram lah ya, karena baju seksi, lagunya juga ini. Tapi kita bilang ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya orang Indonesia ini tidak mendengar lagu Arab langsung dibilang lagu Islam. Apalagi ada panitia masjid kerja bakti di masjid, lagunya itu. Ya albinadak mitmanak nanana. Bukan lagu Islami itu. Ganili suwaya suwaya. Ya, kalau ibu-ibu yang zaman old itu kan lagunya itu Magadir, Magadir. Bukan lagu Islami itu. Habibi ya Nuril lagu gambus itu, lagu biasa, lagu cinta-cinta. Jadi jangan sembarangan ya. Banyak kok lagu-lagu yang bagus. Lau kana bainana al-habib لدنا القاسي والقريب
من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب يا حبيبي يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام salawatullah. Itu syair-syair yang bagus. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina madahan lillahi da أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. Sesuai suasana, mendung, gerimis, nada tolaalnya begini. Kalau panas, ibu-ibu pegang rebana, tola al badru alaina, lain suasananya. Lain penyanyi, lain rasanya tuh. Kalau lagi adem, ibu-ibunya juga adem ayam, pakai nada yang ini. Tola al badru alaina. Seneng ibu-ibunya. Ibu-ibunya lagi ngantuk, udah kasih semangat. Tola al badru alaina. Kalau saya lebih senang yang tadi. Kenapa? Membayangkan suasana orang-orang yang menyambut Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Tola al badru alaina. Kayak selamat datang kekasihku gitu. Telah datang kekasihku, ini jadi disambut dengan baik. Jamaah, terserah ibu-ibu lah. Pokoknya emak-emak nggak ada lawan. Sen kanan belok kiri. Yang penting syairnya syair yang bagus ya. Kalau pengajian ya, jangan pakai lagu-lagu yang tidak bagus maknanya. Kalaupun mau pakai lagu-lagu biasa, pakai lagu-lagu biasa silahkan. Tapi yang minimal yang artinya tuh bagus. Ada syair solawat, ada sallallahu ala Muhammad, syair solawat tuh. Ada juga syair salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu syair salawat dan salam ada. Ada syair islami bukan salawat salam, tapi syair islami, syair munajat. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Tuh syair islami bukan salawat tuh. Ada syair puji-pujian kepada Nabi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ishta'na li wal hawa nadana wal hawa nadana. Tuh, itu syair pujian kepada Nabi. Ada yang umum-umum artinya, ndak islami juga tapi masih bagus artinya. Ummi ثم أمي الحد آخر يوم فعمري
حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. Oh, kok lagu Ummi bukan lagu Islam, Ustaz? Bukan, emang orang Islam doang yang punya emak. Orang Yahudi juga ada emaknya. Orang Kristen juga punya emak. Jadi lagu umum tapi artinya bagus karena tentang emak. Zaujati, lagu tentang istri itu zaujati. anti habibati anti. Oh, tentang istri. Bagus, tentang istri, tentang ini. Apakah lagu Islam doang? Bukan orang Islam doang yang punya istri. Orang tidak Islam juga ada istrinya. Nah, yang salah kalau yang tadi itu bukan lagu Islam dipakai acara sholawatan. Tun tung 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 ya tap tap tan 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 wadalla tan tan. Ya tap tap bukan Islam. Penyanyi aslinya sudah datang kemarin. Roknya segini. Nyanyi ya tap tap wadalla. Dipakai di TikTok tutorial hijab, pengajian magfirah, lagunya ya tap tap wadalla. Magfirah di anu, magfirah bukan yang ini mah pinter semua. Ini magfirah di Konoha, magfirah di Konoha. Ya, jadi saya bilang ada hikmahnya dia konser itu, orang Arab konser pakai rok pendek supaya orang Islam di Indonesia tahu tidak semua lagu Arab lagu Islam. Jamaah. Nah, jadi cari ilmu yang membenarkan ketaatan kepada Allah. Ilmu apa itu? Tadi ilmu fikih, ilmu tajwid. Ada tajwid yang wajib, ada tajwid yang Tajwid yang wajib apa? Cari ilmu tajwid yang supaya kalau kita ngaji tidak berubah artinya. Wajib itu. Alamin harus ain. Kalau alamin artinya demam. Alamin artinya sakit kalau pakai a. Kalau alamin semesta alam. Berubah artinya berarti wajib belajar huruf ain, wajib belajar huruf ini. Tapi ada juga ilmu tajwid tidak wajib, sunnah saja. Apa itu? Seperti sudah mencakup sifatul huruf, mencakup yang panjang pendeknya. Panjang pendek bukan yang wajib ya. Ada juga panjang pendek yang wajib, tapi ada juga panjang pendek yang harus 6 harokat, harus ini ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Bo, ini sifat huruf nih. Bo itu kayak seperti per. Walau bo. Ada juga orang kagak ngeper. Walad dolin. Walad do. Walau bo. Tapi itu sudah tingkatan sunnah sudah. Tidak wajib sudah. Karena sudah sifatul hurufnya. Jadi cari yang wajib-wajib ya. Kalau saya pribadi nih ya, saya nggak pernah belajar teorinya Bu. Jadi saya belajar ngaji itu mendengar, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Bagaimana guruku mengaji, begitu caraku mengaji. Saya pusing kalau disuruh hafalin mad arid lis sukun, mad tobi'i, mad wajib, mad wasil, mad ini, idgham ini, idgham mimi, idgham itu, idgham anu, idgham ini. Wahai, rumus capek otakku. Jadi saya minta ya, coba bagaimana bunyinya? Oh begini ya. Saya gini. Sama dengan saya kan bisa main gitar, saya bisa main keyboard, saya bisa gitar. Saya enggak tahu itu namanya ini G fis, G7 ini, C7 ini saya enggak tahu nama kuncinya. Tapi kalau saya dengar, saya tahu ini yang dipencet. Saya dengar, saya tahu ini yang dipencet. Karena dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Nabi kan dulu enggak pakai idgham mimi, idgham ini, idgham itu. Nabi cuma dengarkan Jibril, lalu Nabi perdengarkan ke Jibril. Dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Tapi ada juga orang yang harus pakai itu. Ada beda-beda metode belajarnya orang. Ya, yang jelas yang salah kalau tidak mau belajar. Jamaah. Yang kedua, cari ilmu apa? Namanya ilmu akidah. Ilmu apa Bu? Supaya ibadahnya arahnya benar. Kepada siapa kita beribadah? Pada Allah. Datang ke kuburan boleh? Boleh, tapi wajib belajar akidah. Kenapa? Supaya tidak minta-minta ke kuburan. Tawassul boleh, bertawassul, sebut-sebut namanya ulama, orang-orang soleh, boleh. Tapi harus belajar akidah supaya apa? Supaya bukan minta sama kuburan itu, mintanya sama Allah. Ziarah, oh bagus sekali. Ziarah makam-makam ulama, makam-makam wali, bagus.
datang ke sana ziarah, apa, lihat apa amalannya ini Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga ilmunya bermanfaat. Ya cari amalannya, oh subhanallah ternyata puasa tiap hari, oh ternyata amalannya ngajinya begini. Cari itu yang dilakukan kalau ziarah wali tuh, ziarah wali Songo. Oh Sunan Kalijaga apa amalannya, oh masya Allah baca Qurannya sehari 10 juz, oh ininya ini, oh cari itunya, bukan datang berkahnya aja tapi pulang tidak sholat, tidak pernah mampir bisnya untuk sholat. Tidak, ziarah macam apa itu? Kita datang makam wali-wali, belajar ini amalannya orang ini apa ya, kenapa bisa jadi wali. Itu cari berkahnya di situ. Jamaah, carilah ilmu akidah biar nggak salah arah ibadahnya. Yang terakhir ilmu apa yang wajib dipelajari? Karena 3 kata Imam Zainuddin dalam Al-Bari yang wajib dipelajari ilmu. 1 ilmu fikih, 2 ilmu akidah, 3 ilmu. Ada orang fikihnya bagus, akidahnya bagus, tapi sombong melihat orang lain. Setiap melihat orang, kayaknya dia sendiri surga, orang lain masuk neraka semua. Ilmu apa yang wajib dipelajari nomor 3? Namanya ilmu akhlak, atau bahasa agamanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa, Bu? Ilmu yang membenarkan hati kita supaya tidak memandang makhluknya Allah salah semua, rendah semua, pandang makhluknya Allah sebagai makhluknya Allah, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Begitu caranya. Jangan engkau berdakwah selama engkau merasa orang lain lebih rendah darimu, pandang orang lain lebih baik darimu. Saya ada Isma tadi, saya pandang ini nenek lebih mulia daripada saya. Kenapa? Umurnya 70, saya 30. Berarti sholatnya jauh lebih banyak daripada Saparudin ini. Tadi nama saya siapa? Saparudin ya Bu ya. Saya jadi sholatnya berarti lebih banyak daripada saya. Lihat anak kecil, jangan pandangin anak-anak lari-lari orang seceramah, tidak. Itu anak belum ada dosanya. Saya yang ceramah ini banyak dosaku, berarti dia lebih mulia daripada yang ceramah ini. Pandang ya. Ada ulama melewati orang sedang mabuk-mabukan sama muridnya. Kata muridnya, Syekh, tiap malam kita ngaji tuh orang mabuk-mabukan, kagak pernah ngaji. Doain aja tuh Syekh. Diangkat tangannya ini Syekh, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrahahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia dengan minuman kerasnya, bahagiakan lagi di akhirat. Muridnya marah, kata muridnya, "Wih, Syekh, kenapa didoain bahagia di akhirat? Maksud kamu doa apa?" Kata muridnya, "Bukan, maksud kami doain aja di azab. Orang nggak pernah sholat, kita sholat dia kagak sholat, doain aja." Tapi Syekhnya bilang, "Ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia, bahagia lagi di akhirat." Kata muridnya, "Kok didoain gitu Syekh?" Kata Syekhnya, "Saya doain bahagia di akhirat karena tidak mungkin orang bahagia di akhirat kalau belum bertaubat. Maknanya saya doain mereka segera bertaubat." Tuh. Kalau mandang orang lain tuh gitu, jangan mandang orang lain bid'ah, enggak ngaji, enggak sholat, jangan. Selama dia masih hidup dan kita masih hidup, belum bisa kita menjamin bahwa kita yang selamat, dia tidak selamat, tidak ada jaminan. Namanya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Tapi tidak boleh lompat langsung ke tasawuf tanpa belajar 2 tadi. Kalau langsung lompat ke tasawuf tadi, akhirnya dia bilang begini, ngapain sholat belum tentu juga kau selamat. Tuh, ngapain berjilbab? Lebih baik tidak berjilbab tapi nggak ngomongin orang daripada berjilbab ngomongin orang, salah juga. Nggak boleh fikih dulu. Tidak ada satupun imam tasawuf yang tidak menjaga sholat berjamaah di masjid, tidak ada. Semua imam tasawuf, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, semua amalannya menjaga fikihnya, menjaga sholatnya. Ada orang langsung ke tasawuf, akhirnya jadilah itu wa maqoli innaka maqoli. Jadilah itu aliran-aliran sesat, naik haji ke Parung, naik haji ke Gunung Salak, muncullah pemahaman, ngapain kita sholat, yang penting hati kita bersih. Muncul itu, kenapa? Langsung lompat ke akhlak, kagak pernah belajar fikih. Belajar fikih tanpa belajar akhlak pun salah. Kenapa? Ibadahnya benar tapi memandang orang lain rendah, Allah tidak senang juga. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar sawi.
di dalam hatinya kesombongan. Jadi gabungkan 3 ini. 17 tahun ngaji, mudah-mudahan sudah ada 3 ini. Kalau belum, nanti tahun selanjutnya tambahin 3 ini, cari 3 ini. Ya Bu, ya jamaah. Jadi ilmu yang bermanfaat 1, tambah takut kepada. Ilmu yang bermanfaat yang kedua, tambah paham kekurangan diri sehingga tidak sibuk dengan kekurangan orang. Orang yang sibuk dengan kekurangannya tidak akan pernah sempat melihat kekurangannya orang lain. Semakin sibuk ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Semakin sibuk kita cari dosa kita, tidak akan pernah kita sempat melihat dosanya orang. Coba kalau ada teman ibu yang sibuk ngomongin orang, itu adalah orang yang paling tidak paham sama dosanya diri sendiri. Kalau ada orang sibuk melihat kekurangannya orang, si anu, si itu, apalagi yang paling jelek itu laki gue, si anu, si itu. Orang yang paling sering melihat kekurangannya orang adalah orang yang paling lalai dengan kekurangan dirinya sendiri. Kalau kau melihat kekurangan dirimu 100%, insya Allah 0% melihat kekurangan orang. Tapi kalau kau melihat kekurangan dirimu cuma 10%, insya Allah 90% kekurangannya orang kau liatin. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Nah, ini hadiah lagi, hadiah. Sebelah sini dulu. Ini ibu-ibu tadi angkat tangan. Gajah di lengkapi pantun, atau ulangi dari awal deh. Gajah di pelupuk mata terlihat, semut di seberang lautan tak terlihat. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan itu terlihatan atau nampak. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kekurangannya orang kelihatan walaupun kecil, kekurangannya sebesar gajah tak kelihatan. Kenapa bisa tak kelihatan kekurangannya Bu? Karena sibuk melihat orang, bukan melihat diri sendiri. Maka ngajilah sampai engkau menemukan kekuranganmu, bukan kekurangannya orang lain. Kalau ada video ceramah, bukan diupload untuk nyinggung orang, tapi diupload untuk reminder diri sendiri, bukan mencari kekurangan orang lah. Kalaupun ada orang lain yang berhutang tapi tidak mau bayar, tagih langsung. Bukan disinggung-singgung pakai status. Coba kadang yang ngutang ini kagak tahu diri juga sih sebenarnya. Dia yang ngutang belum bayar udah jalan-jalan. Mudah-mudahan yang hadir berkahnya hujan hari ini, semua sehat walafiat, panjang umur, husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya. Yang datang dalam keadaan belum ketemu pasangan, pulang dapat pasangan. Yang datang dalam keadaan belum punya keturunan, pulang punya keturunan. Yang sudah punya keturunan, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Seluruh yang hadir di sini insya Allah anak-anaknya jadi anak yang hafal Quran, berakhlak Al-Quran, rajin ngaji insya Allah. Dan wabil khusus buat maghfirah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Wabil khusus buat maghfirah, semoga tetap istiqomah, berkah ilmunya, berkah semuanya insya Allah. Ibu, terakhir saya mau kasih oleh-oleh. Saya tidak pernah ketemu orang sukses dunia akhirat kecuali amalannya satu, berbakti pada orang tua. Tidak ada satupun orang sukses dan bahagia yang saya temui kecuali dia ya adalah anak soleh kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Lebih gampang berbakti sama orang tua. Kenapa nggak lewat sini bang? Nyusahin diri lewat situ. Lewat sini aja. Ibu, lebih gampang berbakti sama orang tua yang sudah mati dibanding yang masih hidup. Kalau masih hidup masih bisa sakit hati kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Kalau sudah meninggal dunia lebih gampang berbaktinya, mendoakan. Jangan pernah lupa membaca Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tidak pernah ketemu orang sukses kecuali dia adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, semua orang sukses yang saya temui itu sholawatnya banyak.
Sholawatnya banyak, minimal 1000 sehari. Ibu tahu yang viral di Trans 7? Mbah Kiai Anwar itu memberikan ijazah kepada guru saya, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan guru saya mengijazahkan kepada saya, baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Nah hari ini buat ibu-ibu silahkan dibaca 1000 kali sehari. Insya Allah gampang, pendek sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya dari rumah ke Trans TV 25 menit subuh, selesai 1000 kali. Tidak sampai setengah jam. Kalau tidak main HP. Tapi kalau main HP biar 100 tidak bakal nyampe itu. Biar 20 tidak nyampe karena HP-nya TikTok status susah selesai 1000. Nah, siapa yang sibuk dengan HP-nya maka kurang zikirnya. Siapa yang sibuk dengan zikirnya insya Allah kurang main HP-nya. Banyak dosa pakai HP banyak. Tidak mungkin orang bergibah kalau tidak ada HP. Biasanya gibah karena ada HP. Sakit hati, insecure semua datang dari HP. Nah, biar tidak main HP terus, perbanyak zikir. Ibu 20.000 kata sehari jatahnya. Habiskan 1000 buat salawat, habiskan 1000 buat ngaji, 1000 buat zikir. Baca salawat ibu, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari minimal. Kalau ada yang bisa 5.000, 5.000. Ada yang bisa 10.000, 10.000. Ya, insya Allah. Insya Allah nggak susah-susah amat itu. Cari rezekinya nggak susah-susah amat. Kemudian yang ketiga, oleh-olehnya saya kasih. Satu zikir yang tidak boleh tidak ada di dalam kita sehari semalam, jangan pernah tidak ada istighfar. Karena dengan istighfar rizki lancar, anak-anak diberkahi semua. Istighfar atau minimal baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Itu tadi udah doa. Tadi udah doa, yang sakit sembuh, yang tidak ini. Lebih enak doa begitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kasihani lah kami, berkahi lah kami, rahmati kami, ampuni dosa kami ya Allah. Sebagaimana nama majlis taklim ini al-maghfirah, maka kami membutuhkan maghfirahmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Begitu pula orang tua kami, ampuni dosanya ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit maka sehatkan ya Allah. Jikalaupun orang tua kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya dengan berkahnya pengajian kami ini. Terangkan kubur orang tua kami dan pertemukan kembali kami dengan orang tua kami di Jannatul Firdaus bersama Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, jikalau di antara jamaah ada yang sedang sakit, maka Engkau lah yang maha menyembuhkan ya Allah. Sembuhkanlah kami ya Allah, supaya kami lebih semangat lagi beribadah kepadamu ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang belum pernah ke tanah suci, maka mudahkan rizki kami untuk berziarah ke Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi. Dan izinkan kami, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya Allah. Izinkan kami naik haji sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak kami ya Allah jadikan anak yang saleh dan salihah, yang
Ketika kami meninggal dunia, mereka rajin mendoakan kami. Ketika kami tinggalkan anak-anak kami, mereka menjadi penerus kebaikan kami. Ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah dari bahaya pergaulan, lindungi anak-anak kami dari bahaya narkoba, lindungi anak-anak kami dari bahaya judi online, lindungi anak-anak kami dari segala macam mara bahaya dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami berakhlak Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.